Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, untuk ketua kelasnya boleh untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, di sini Bapak absen terlebih dahulu ya. Semuanya hadir pada hari ini? Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak apa saja yang sudah kita pelajari pada materi di pertemuan sebelumnya? Ya, benar ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita itu sudah mempelajari tentang rangkaian listrik mulai dari rangkaian seri, rangkaian paralel dan juga hukum ohm. Nah, di sini siapa yang masih ingat bagaimana karakteristik dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel? Kalau rangkaian seri itu Pak nilai arusnya itu sama. Nah, tapi kalau rangkaian paralel itu nilai tegangannya itu sama, Pak. Ya, benar ya. Ya, itu tadi adalah karakteristik dari rangkaian seri dan paralel secara umumnya. Nah, kalau untuk hukum ohm, ada yang masih ingat bunyi dan juga persamaan dari hukum ohm? Oke. Jadi bunyi dari hukum ohm itu bahwa besarnya arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan sebanding dengan tegangannya dalam suhu yang tetap. Baik, jadi benar sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi. Mari kita berikan tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Kirchhoff. Nah, ini adalah alat-alat listrik yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti kipas angin, setrika listrik, rice cooker maupun handphone. Alat-alat ini itu bisa bekerja dengan baik karena pada saat pembuatannya, pembuat alat-alat ini sudah memperhitungkan dengan baik bagaimana tegangannya, arus listriknya maupun hambatan yang tentunya sudah diperhitungkan dengan baik. Nah, oleh sebab itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui diskusi, peserta didik itu mampu untuk menentukan nilai kuat arus listrik yang masuk maupun yang keluar pada suatu percabangan menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff ini kemudian oleh Gustav Robert Kirchhoff. Nah, Gustav Robert Kirchhoff ini merupakan fisikawan yang berkebangsaan Jerman. Nah, di mana dia ini memberikan kontribusi yang besar terhadap konsep dasar perhitungan kuat arus, tegangan dan juga hambatan pada rangkaian yang memiliki banyak putaran. Nah, di sini ada yang sudah tahu ada berapa hukum Kirchhoff itu? Ya, ada 2 ya. Mungkin ada yang sudah belajar semalam, jadi pasti sudah tahu kalau hukum Kirchhoff itu ada 2. Di mana hukum Kirchhoff itu terdiri dari hukum 1 Kirchhoff dan juga hukum 2 Kirchhoff. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang hukum 1 Kirchhoff terlebih dahulu. Nah, hukum 1 Kirchhoff itu adalah konsep yang mempelajari tentang kuat arus listrik yang mengalir pada suatu percabangan rangkaian. Nah, untuk lebih mudah kita memahaminya, di sini kita perhatikan ilustrasi yang ada di depan ini. Dari gambar ini terlihat bahwa terdapat 3 orang anak yang akan berangkat ke sekolah dengan melalui 2 jalur yang berbeda, dan mereka akan bertemu di suatu persimpangan yaitu sekolah. Nah, misal di sini kita anggap saja Malik dan Ahlun dari Timbangan, ataupun satunya lagi misal
Feni. Nah, dia dari Gria misal. Mereka akan berjalan ke sekolah dengan jalur yang berbeda, akan tapi mereka akan bersatu di suatu persimpangan yaitu sekolah. Nah, menurut kalian di sini dari ilustrasi ini, berapakah jumlah dari siswa tersebut ketika akan berangkat sekolah dan ketika sudah berada di sekolah? Jumlahnya akan sama, yaitu 3 orang. Oke, benar sekali ya. Jadi jumlah dari anak-anak tersebut akan tetap sama, yaitu 3 orang, walaupun mereka berada melewati jalan yang berbeda. Nah, hal tersebut sama seperti hukum 1 Kirchhoff, di mana hukum 1 Kirchhoff ini menjelaskan bahwa jumlah kuat arus itu yang masuk pada suatu percabangan, nilainya itu akan tetap sama dengan jumlah arus yang keluar pada suatu titik percabangan. Nah, di mana titik percabangan ini kita ilustrasikan sebagai sekolah tadi. Dan kalau kita masukkan, tuliskan kepersamaannya, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar yang sudah tertulis di sana. Nah, oke. Bisa diperhatikan di sini ada gambar arah arus listrik yang ada pada sebuah percabangan. Di sini terdapat 4 buah arus listrik, I1, I2, I3, dan I4. Nah, dari gambar ini, kalau kalian perhatikan mana yang termasuk I masuk dan mana yang termasuk I keluar? Kalau berdasarkan gambar tersebut yang termasuk I masuk itu I1 dan I4, sedangkan I yang keluar yaitu I3 dan I2, Pak. Oke, benar sekali ya. Jadi yang sudah disebutkan oleh temannya tadi itu sudah benar sekali. I masuknya itu adalah I1 dan I4, sedangkan yang keluar yaitu I2 dan I3. Hal ini bisa kita lihat dari arah arusnya. Nah, jadi kalau seandainya di sini dari gambar tersebut kita masukkan ke persamaan, bisa kita tulis I masuknya kan I1 dan I4. Jadi kita bisa tulis I1 ditambah I4. Oke, jadi kita lanjutkan. Kalau kita masukkan tadi I1 dan I4-nya itu I masuk. Nah, sedangkan I keluarnya itu I2 dan I3. Jadi kita tulis I2 ditambah I3. Oke, kita lanjutkan. Di sini bisa lihat teman-teman semua, anak-anak semuanya, bahwa terdapat penerapan dari hukum 1 Kirchhoff ini yang ada pada suatu rangkaian listrik. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa percabangan yang berada pada rangkaian listrik, yaitu yang pertama, di sini ada percabangan yang pertama, percabangan yang kedua, dan percabangan yang ketiga. Nah, kita fokus terlebih dahulu pada percabangan yang pertama. Pada percabangan yang pertama ini terdapat 3 buah arus, di mana arus yang pertama I1, I2, dan I3. Nah, sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff tadi yang menyatakan bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, berarti di sini arus yang masuknya itu adalah I1, sedangkan arus yang keluarnya adalah I2 dan I3. Nah, karena I1-nya cuma 1, arus masuknya cuma 1, berarti sudah diketahui nilai arus masuknya itu yaitu 12 ampere. Nah, sedangkan di sini kan belum diketahui jumlah dari arus yang keluarnya. Jadi tinggal kita jumlahkan saja di sini nilai I2 dan I3-nya. Nah, kalau kita jumlahkan I2 dan I3 itu 7 ditambah 5 berapa? Ya. Benar sekali ya, 12. Nah, nilainya sama nggak dengan nilai I1 tadi? Ya, sama ya. Jadi itu adalah prinsip dari hukum 1 Kirchhoff itu. Jadi nilainya dari I masuk dan I keluar itu pasti akan tetap sama.
Yang selanjutnya yaitu sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada ya. Jadi sepertinya semuanya ini bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik ya. Nah, kalau tidak ada, kita langsung ke fokus pada percabangan yang kedua. Pada percabangan yang kedua ini terdapat 5 kuat arus yang mengalir, di mana arusnya yaitu I2, I3, I4, I5, dan I6. Pada gambar ini terlihat nilai yang sudah diketahui yaitu I2, I3, I4, dan I6. Sedangkan I5-nya belum kita ketahui kan. Nah, di sini untuk tugas kalian, silakan kalian cari nilai I5-nya itu berdasarkan rumus dari hukum Kirchhoff tadi, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, di sini Bapak ingin meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan langsung mengerjakannya di depan. Ada yang mau mengajukan diri? Ya, boleh, silakan maju ke depan. Dan untuk yang lainnya silakan kalian kerjakan di tempat kalian masing-masing ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk temannya yang sudah berani maju. Nah, jadi kita lihat jawaban dari temannya tadi, di mana sudah dituliskan persamaannya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, dan sudah dituliskan mana yang I masuk, mana yang I keluar, lalu tinggal dimasukkan angkanya dan dijumlahkan saja. Dan di sini didapatkan nilai 4 ampere. Yang lain dapat 4 ampere semua atau ada yang lain jawabannya? Ya, sama semua ya. Jadi mungkin karena pembelajaran kita hari ini waktunya sudah hampir habis, kita cukupkan terlebih dahulu untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Baik, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu tentang hukum 1 Kirchhoff. Jadi hukum 1 Kirchhoff itu adalah jumlah kuat arus yang masuk percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar percabangan, Pak. Ya, kita berikan tepuk tangan lagi untuk temannya yang sudah berani menjawab ya. Jadi benar kata temannya tadi, yaitu hukum 1 Kirchhoff ini adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, kesimpulannya ya. Jadi mungkin itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum 2 Kirchhoff. Nah, silakan kalian pelajari terlebih dahulu hukum 2 Kirchhoff pada setelah pulang sekolah ini ya, di rumah kalian masing-masing untuk persiapan di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan ini dengan pembelajaran ini dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.